Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fidayanti, NIM 2021010133 dari kelas 1A Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang berjudul konsep pengukuran tanda-tanda vital. Pengertian pengukuran tanda-tanda vital. Pemeriksaan tanda-tanda vital adalah cara untuk mendeteksi perubahan sistem yang ada di dalam tubuh. Tanda vital termasuk suhu tubuh, denyut nadi, frekuensi pernafasan, dan tekanan darah. Yang kedua, semua tanda-tanda vital tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi perubahan tanda vital dapat terjadi bila tubuh dalam kondisi aktivitas yang berat atau dalam keadaan sakit, dan perubahan tersebut merupakan indikator adanya gangguan sistem tubuh. Pemeriksaan tanda vital yang dilaksanakan oleh perawat digunakan untuk menyatukan perkembangan pasien. Tujuan pengukuran tanda-tanda vital yaitu mendeteksi dan memantau masalah kesehatan pada klien. Prinsip pengukuran tanda-tanda vital yang pertama yaitu pengukuran yang paling sering dilakukan oleh perawat. Yang kedua, pengukuran TTV meliputi suhu, nadi, respirasi, dan tekanan darah. Yang ketiga yaitu teknik pemeriksaan TTV harus benar dan teliti. Yang keempat, pengetahuan rental normal sebagai hasil perbandingan pemeriksaan pasien. Peran perawat dalam pengukuran TTV. Yang pertama yaitu bertanggung jawab terhadap tanda-tanda vital. Yang kedua, peralatan harus berfungsi dan sesuai kondisi serta karakteristik klien. Yang ketiga, tahu batas normal menurut umur dan kondisi klien. Yang keempat, tahu riwayat kesehatan klien, terapi dan obat yang diberikan. Yang kelima yaitu kontrol atau meminimalkan faktor lingkungan yang mempengaruhi tanda-tanda vital. Waktu yang tepat dalam pengukuran tanda-tanda vital. Yang pertama yaitu saat klien masuk rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain. Yang kedua, sebelum dan setelah prosedur operasi atau prosedur diagnostik invasif. Yang ketiga, sebelum dan sesudah pemberian obat-obatan. Yang keempat, saat kondisi fisik umum klien berubah. Yang kelima, sebelum, saat, dan sesudah melakukan gerakan range of motion atau ambulasi pada pasien tirah baring. Yang keenam yaitu frekuensi rutin pasien dengan observasi. Tanda-tanda vital yang terdiri dari suhu, nadi, respiratory rate, dan tekanan darah. Pengertian pengukuran suhu. Yang pertama, merupakan salah satu pemeriksaan yang digunakan untuk menilai kondisi tubuh. Yang kedua, tubuh menghasilkan panas secara kimiawi untuk menghasilkan panas melalui proses metabolisme. Yang ketiga, kontrol suhu tubuh. Kontrol neural dan vaskular diatur oleh hipotalamus. Hipotalamus anterior mengontrol pengeluaran panas, hipotalamus posterior mengontrol produksi panas. Yang keempat yaitu set point tubuh dipertahankan agar tubuh inti konstan pada 37 derajat Celcius. Tujuan dari suhu yaitu mengetahui keadaan pasien apakah suhunya normal atau tidak. Nilai normal pada suhu umur 3 bulan 37,5 derajat Celcius, umur 1 tahun 37,7 derajat Celcius, umur 3 tahun 37,2 derajat Celcius, umur 5 tahun 37,0 derajat Celcius, umur 7 tahun 36,8 derajat Celcius, umur 9 tahun 36,7 derajat Celcius, umur 13 tahun 36,6 derajat Celcius. Pemeriksaan pada suhu tubuh. Pertama, normal bila suhu tubuh berkisaran antara 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Yang kedua, hipotermi bila suhu tubuh kurang dari 36 derajat Celcius. Yang ketiga, febris atau pireksia atau panas bila suhu tubuh di atas 37,5 sampai 40 derajat Celcius.
Yang keempat, hipotermi, bila suhu tubuh lebih dari 40 derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu adalah termometer dengan satuan derajat Celcius. Di Indonesia, terdapat berbagai macam termometer, di antaranya termometer air raksa dan elektrik atau digital. Pengukuran suhu dapat dilakukan pada mulut orang, ketiak, aksila, dan rektum atau anus. Pemeriksaan suhu dapat dilakukan 3 cara. Pemeriksaan pada mulut atau orang menjelaskan tindakan yang akan dilakukan pada penderita. Termometer sampai permukaan air raksa berada di bawah 35,5 derajat Celcius. Memasukkan termometer di bawah lidah penderita, dan penderita diminta untuk menutup mulut. Tunggu 3-5 menit. Baca hasilnya dan catat. Pemeriksaan pada ketiak atau aksila menjelaskan tindakan yang akan dilakukan pada penderita. Mengipaskan termometer sampai permukaan air raksa berada di bawah 35,5 derajat Celcius. Meminta pasien untuk membuka bagian atau baju yang digunakan agar termometer dapat dipasang di fossa aksilaris. Menempatkan termometer pada fossa aksilaris dengan sendi bahu adduksi maksimal 3-5 menit. Membaca nilai termometer. Pemeriksaan pada rektum anus menjelaskan tindakan yang akan dilakukan pada penderita. Mengipaskan termometer sampai permukaan air raksa berada di bawah 35,5 derajat Celcius. Pilih termometer dengan ujung bulat, beri pelumas atau jeli dan masukkan ke dalam anus sedalam 3-5 cm dengan arah menuju ke umbilikus. Menunggu 3 menit, kemudian lakukan pembacaan. Pemeriksaan ini dilakukan terhadap bayi, penderita di kamar operasi, dan ruang perawatan intensif. Pengertian pengukuran nadi. Nadi merupakan aliran darah yang menonjol dan dapat diraba. Denyut nadi adalah jumlah denyut jantung atau beberapa kali jantung berdetak per menit. Denyut nadi merupakan denyutan atau dorongan yang dirasakan dan proses pemompaan jantung. Denyut nadi, dorongan atau ketukan yang diakibatkan pengembangan aorta dan arteri menghasilkan gelombang pada aorta dan arteri. Tujuannya yaitu yang pertama, menghitung jumlah denyut nadi, yang kedua, mengetahui keadaan umum klien, yang ketiga, mengetahui integritas sistem kardiovaskuler. Cara mengukur denyut nadi. Yang pertama, dengan menggunakan 2 jari, yaitu telunjuk dan jari tengah, atau 3 jari, telunjuk, jari tengah, dan jari manis jika kita kesulitan menggunakan 2 jari. Yang kedua, temukan titik nadi atau daerah yang denyutannya paling keras, yaitu nadi karotis di cekungan bagian pinggir leher, kira-kira 2 cm di kiri atau kanan garis tengah leher, atau kira-kira 2 cm di samping jakun pada laki-laki. Nadi radialis di pergelangan tangan di sisi ibu jari. Faktor yang menyebabkan kecepatan nadi. Yang pertama, dipengaruhi perubahan kecepatan jantung terhadap rangsangan yang ditimbulkan oleh sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Yang kedua, rangsangan simpatis dapat menambah kecepatan denyut jantung ketika tubuh dalam keadaan emosi, cemas, takut, nyeri, aktivitas obat-obatan, dan marah. Yang ketiga, rangsangan parasimpatis dapat mengurangi kecepatan nadi. Pengkajian nadi arteri radialis pada pergelangan tangan, arteri brachialis pada bagian siku bagian dalam, arteri karotis pada leher, arteri temporalis pada pelipis, arteri femoralis pada lipatan paha, arteri dorsalis pedis pada kaki, arteri frontalis pada ubun-ubun bayi. Frekuensi nadi, umur
Lahir 140 kali per menit, 1 bulan 130 kali per menit, 1 sampai 6 bulan 130 kali per menit, 6 sampai 12 bulan 115 kali per menit, 1 sampai 2 tahun 110 kali per menit, 2 sampai 4 tahun 105 kali per menit, 6 sampai 10 tahun 95 kali per menit, 10 sampai 14 tahun 95 kali per menit, 10 sampai 14 tahun 85 kali per menit, 14 sampai 18 tahun 82 kali per menit. Irama atau pola nadi. Brakikardi frekuensi nadi lambat. Brakikardi frekuensi nadi meningkat dalam keadaan takut, menangis, cemas, aktivitas meningkat, demam yang menunjukkan penyakit jantung hipertermia. Sinus aritmia, frekuensi nadi meningkat selama inspirasi, menurun selama ekspirasi. Sinus aritmia merupakan variasi normal pada anak, khususnya selama waktu tidur. Pulsus alternaus, denyut nadi yang silih berganti, kuat, lemah, dan kemungkinan menunjukkan gagal jantung. Pulsus bigenius, denyut berpasangan yang berhubungan dengan denyut prenatur. Pulsus paradoks, kekuatan nadi menurun selama inspirasi. Tirendi puls, denyut nadi cepat dan lemah menunjukkan adanya tanda shock. Nadi sukar dipalpasi, tampak muncul dan menghilang. Pulsus coringa, denyut nadi kuat dan berdetak-detak disebabkan oleh variasi yang luas pada tekanan nadi. Pengertian pengukuran pernafasan yaitu pernafasan adalah mekanisme tubuh menggunakan pertukaran udara antara atmosfer dengan darah serta darah dengan sel. Yang kedua, pernafasan adalah tindakan mengontrol oksigen inspirasi dan membuang karbodioksida dari dalam tubuh ekspirasi. Tujuannya yaitu yang pertama mengetahui keadaan umum klien, yang kedua mengetahui frekuensi pernafasan dan sifat atau jenis pernafasan, yang ketiga mengikuti perkembangan penyakit, yang keempat membantu menegakkan diagnosa. Frekuensi pernafasan. Usia bayi baru lahir 35-40 kali per menit, bayi 6 bulan 30-50 kali per menit, toddler 2 tahun 25-32 kali per menit, anak-anak 20-30 kali per menit, remaja 16-20 kali per menit, dewasa 12-20 kali per menit. Pola pernafasan. Dyspnea adalah susah yang menunjukkan adanya retraksi. Bradypnea adalah frekuensi pernafasan lambat yang abnormal, irama teratur. Tachypnea adalah frekuensi pernafasan cepat yang normal. Apnea adalah tidak bernafas. Chinstok adalah periode pernafasan cepat dalam bergantian dengan periode apnea, umumnya pada bayi dan anak selama tidur nyenyak, depresi, dan kerusakan otak. Kusmaul adalah nafas dalam yang normal, bisa cepat, normal atau lambat, umumnya pada asidosis metabolik. Biot adalah napas tidak teratur, menunjukkan adanya kerusakan otak pada bagian dan depresi pernapasan. Cara mengukur respiratory rate. Yang pertama, menjelaskan tindakan yang akan dilakukan pada penderita. Yang kedua, penderita dalam posisi duduk diminta melepaskan pakaian atau baju. Yang ketiga, perhatikan gerak nafas penderita, inspirasi dan ekspirasi, gerakan dada dan perut, simetris apa tidak, apa digunakan otot nafas tambahan.
Yang keempat, letakkan telapak tangan pemeriksa pada dada penderita dan rasakan gerakan nafasnya. Tindakan ini jangan sampai mengganggu psikis penderita sehingga penderita cenderung menahan nafas dan mengubah frekuensi nafas. Yang kelima, hitung frekuensi per menit. Yang keenam, catat hasil. Catatan dalam mengukur respiratory rate yaitu yang pertama, dapat menghitung dengan cara menghitung banyaknya nafas dalam 30 detik kemudian dikalikan 2. Yang kedua, pada bayi, perhitungan frekuensi nafas lebih baik dihitung jumlah pernafasan dalam 1 menit. Pengertian pengukuran tekanan darah. Melakukan pengukuran tekanan darah hasil dari curah jantung dan tahanan perifer dengan menggunakan sphygmanometer. Darah mengalir ke seluruh sistem sirkulasi karena jantung memompa darah ke dalam arteri dengan tekanan tinggi. Indikator yang penting dalam menilai fungsi kardiovaskuler terdiri atas sistolik saat jantung memompa dan diastolik saat jantung mengisi kembali. Satuan tekanan darah adalah mmHg. Faktor mempengaruhi tekanan darah bisa dari usia, jenis kelamin, aktivitas, dan emosi. Tekanan darah diukur dengan menggunakan sphygmanometer. Air raksa digital dengan menggunakan satuan milimeter atau raksa mmHg. Ukuran Manset berpengaruh terhadap besarnya nilai tekanan darah. Tujuan dari tekanan darah adalah yang pertama menilai sistem kardiovaskuler atau keadaan hemodinamik klien, curah jantung, tahanan vaskuler perifer, volume darah dan vakositas dan elastisitas arteri. Yang kedua menilai kesehatan menyeluruh. Sistol adalah pada waktu ventrikel berkontraksi, darah akan dipompa ke seluruh tubuh. Keadaan ini disebut sistol dan tekanan aliran darah pada saat ini disebut tekanan darah sistolik. Diastol adalah pada saat ventrikel sedang relaks. Darah dari atrium masuk ke ventrikel. Tekanan aliran darah pada waktu ventrikel sedang relaks tersebut tekanan darah diastol. Klasifikasi hasil pengukuran tekanan darah. Kategori optimal, sistolik kurang 120, diastolik kurang 80. Normal, sistolik kurang 130, diastolik kurang 85. Normal tinggi 130 sampai 139, diastolik 85 sampai 89. Hipertensi derajat 1 atau ringan. Sistolik 140 sampai 159, diastolik 90 sampai 99. Subgrup atau perbatasan, sistolik 140 sampai 149, diastolik 90 sampai 94. Hipertensi derajat 2, sistolik 160 sampai 179, diastolik 100 sampai 109. Hipertensi derajat 3, sistolik lebih dari 180, diastolik lebih dari 110. Hipertensi sistolik lebih dari 140, diastolik kurang 90. Subgrup perbatasan atau isolated systolic hypertensi. Sistolik 140 sampai 149, diastolik kurang 90. Cara tekanan darah menjelaskan tindakan yang akan dilakukan pada penderita. Siapkan tensimeter dan stetoskop. Penderita dalam posisi keadaan duduk atau berbaring. Lengan dalam keadaan bebas atau rileks. Bebaskan dari tekanan karena pakaian. Pasang manset sedemikian rupa sehingga melingkari lengan atas secara rapi dan tidak perlu ketat. Kira-kira 2,5 sampai 5 cm di atas siku. Tempatkan lengan penderita sedemikian rupa sehingga siku dalam posisi sedikit
fleksi, dan lengan bawah supinasi. Catatan mengukur tekanan darah yang pertama yaitu cari arteri brachialis yang biasanya terletak di sebelah medial tendon biceps dengan 3 jari, 2 atau 3 Atrabala arteri brachialis dan pompa manset dengan cepat sampai kira-kira 30 mmHg di atas tekanan ketika pulsasi arteri brachialis menghilang. Turunkan tekanan manset perlahan-lahan sampai denyutan arteri brachialis teraba kembali. Tekanan ini disebut tekanan sistolik palpatolir. Sekarang ambillah stetoskop, pasang diafragma stetoskop pada arteri brachialis. Terima kasih apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, inilah adalah video SOP dari pengukuran tanda-tanda vital. Selamat pagi Ibu. Pagi. Perkenalkan, saya perawat Husnul Nabia, mahasiswa dari Tingkat Keperawatan yang bertugas di ruangan ini mulai dari pukul 8 pagi hingga jam 12 siang. Apakah benar ini dengan Ibu Desi? Ya, betul. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Kurang sehat ya, kurang baik. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan tanda-tanda vital Ibu yang bertujuan untuk mengetahui tekanan darah, suhu, frekuensi nadi dan frekuensi nafas Ibu. Waktunya tidak lama, kurang lebih 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, Baik, jika Ibu bersedia, saya akan persiapkan alat-alatnya terlebih dahulu ya Bu. Bagaimana perasaannya tadi setelah dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital? lumayan Ibu, membaik. Baik, seperti yang saya lihat pun Ibu agak membaik ya. Ibu, tadi hasil dari pemeriksaan tanda-tanda vital Ibu yaitu tekanan darahnya 110 per 90 kali per menit. Lalu suhunya 36,5 derajat Celcius. Frekuensi nadinya itu 75 kali per menit. Ya, Dan frekuensi napasnya 14 kali per menit. Semua normal ya Bu? Baik Ibu, saya tinggal dulu sebentar ya. Nanti jam 12 siang saya akan kembali lagi ke sini untuk memberi Ibu makan. Permisi Bu. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.